Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Iman ZTO. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai Shinkansen, sebuah kereta super cepat yang lahir pada tahun 1963 asal negara matahari terbit, Jepang. Nah, di Indonesia, kereta api tercepat yang beroperasi saat ini jatuh kepada kereta api Argo Bromo Anggrek yang mampu melesat hingga kecepatan 120 km per jam dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Gambir dengan waktu tempuh 8 jam 10 menit. Nah, saat ini di negara kita tercinta Indonesia sudah ada kereta api super cepat buatan negara Cina yang ditargetkan akan beroperasi dari kota Jakarta hingga kota Bandung pada tahun 2023 mendatang. Baik, kita kembali ke topik pembahasan kita. Pada video kali ini, kita akan menggunakan peta wilayah stasiun Kutoarjo hingga stasiun Kroya, Jawa Tengah sebagai contoh simulasi. Dan rute yang digunakan adalah rute milik Nitro. Dan game yang digunakan adalah game Train Railroad Simulator 2019. Mari kita akan bahas apabila kereta api Shinkansen berdinas di Indonesia. Pertama, panjang. Shinkansen seri N700 terdiri dari 16 kereta dalam satu rangkaiannya. Total panjang keseluruhan kereta ini adalah 400 meter lebih. Nah, jika kita bandingkan dengan semisal kereta api Saunggaleh atau Argo Wilis di Indonesia, perbedaan panjangnya seperti ini. Dampak yang terjadi adalah peron tempat naik turun penumpang kurang panjang. Sehingga jika kereta api Shinkansen berdinas di Indonesia, maka peron setiap stasiun harus dibuat lebih panjang dari biasanya. Kedua, lebar rel kereta. Kereta Shinkansen berlari di atas rel yang mempunyai lebar rel 1435 mm. Sedangkan di Indonesia, lebar rel yang digunakan pada umumnya adalah 1067 mm. Sehingga jika Shinkansen berdinas di Indonesia, maka rel kereta harus dibuat sesuai dengan roda Shinkansen agar dapat berlari dengan sempurna. Ketiga, listrik. Seperti kereta listrik di Indonesia atau KRL, Shinkansen juga membutuhkan aliran listrik sebagai sumber tenaga utamanya. Di Indonesia, listrik aliran atas atau LAA saat ini hanya tersedia di daerah operasi 1 Jakarta lintas Jabodetabek dan juga daerah operasi 6 Yogyakarta lintas Yogyakarta hingga kota Solo. Nah, apabila jika kita gunakan di wilayah Kutoarjo hingga stasiun Kroya misalnya, maka harus ada penambahan listrik aliran atas untuk memasok listrik guna kebutuhan operasi Shinkansen. Keempat, perlintasan kereta. Pada umumnya, kereta Shinkansen mempunyai jalur tersendiri atau jalur layang yang membuatnya terbebas dari perlintasan kereta dengan kendaraan darat seperti mobil dan motor. Namun, ada juga area perlintasan kereta api yang dilalui oleh Shinkansen ini. Nah, jika berdinas di Indonesia, terutama peta stasiun Kutoarjo hingga stasiun Kroya, maka kalian sebagai pengendara wajib lebih berhati-hati ya. Karena kan banyak perlintasan tuh, ada juga yang dijaga maupun nggak dijaga. Ya, yang dijaga aja sering diterobos, apalagi yang nggak dijaga, hehe. Apalagi ini kereta mampu melesat hingga kecepatan 350 km per jam. Ya, mungkin alangkah baiknya dibuatkan underpass atau overpass misalnya. Semisal overpass Tegal Gondo ini yang berada di Kecamatan Butuh yang baru saja beroperasi beberapa tahun yang lalu. Kelima, kontur wilayah. Kalian kalau naik kereta pernah nggak sih lihat kepala lokomotif atau ekor kereta saat berjalan? Nah, pada saat itu kereta api tengah berada di dalam tikungan, sehingga kalian bisa melihat kepala dan ekornya lewat jendela. Nah, Shinkansen adalah kereta super cepat. Tentunya dia akan menghindari sebuah tikungan atau belokan saat berlari cepat. Kalaupun ada tikungan tersebut tidak akan terlalu tajam, sehingga kereta Shinkansen tidak diharuskan memperlambat laju keretanya. Makanya, jika berdinas di Indonesia, kereta api Shinkansen perlu dibuatkan jalur super lurus agar efisiensi berlarinya maksimal dan waktu tempuhnya bisa seminimalis mungkin. Jadi,
Jika berdinas di Indonesia, maka harus dibuatkan jalur khusus spesial. Dan jika biasanya semisal terdapat sebuah bukit dan kereta harus dibuat memutar, maka jalur kereta cepat ini harus dipaksa untuk menerobos bukit, menerjang sungai, menembus gunung, dan juga dibuatkan terowongan. Terakhir, stasiun. Di petak Kutoarjo hingga Kroya, banyak sekali stasiun-stasiun pemberhentian besar semisal Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpyo, hingga Kroya. Maka, jika Shinkansen berdinas di sini, maka kemungkinan akan dipangkas beberapa stasiun pemberhentiannya untuk memaksimalkan waktu tempuh dan kecepatannya agar tidak terlalu sering berhenti. Nah, jika kereta Shinkansen benar-benar berdinas di Indonesia, maka waktu tempuh antar kota akan menjadi lebih singkat. Jadi, kalian yang ingin berpergian dalam waktu relatif cepat, kalian bisa menggunakan opsi ini. Sekian teman-teman pembahasan mengenai apabila kereta Shinkansen berdinas di Indonesia di episode tentang kereta api yang kedua. Silahkan tulis saran di kolom komentar untuk episode tentang kereta api selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.